Halo, selamat datang. Saya sangat senang Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung dengan penelusuran mendalam kita hari ini. Karena jujur saja ya, topik yang akan kita bongkar kali ini mungkin bakal sedikit menggeser cara Anda memandang realitas sehari-hari. Iya, setuju. Topik ini memang cukup cukup radikal. Benar. Pernah nggak sih Anda duduk di ruang tunggu rumah sakit atau stasiun gitu, menatap jarum jam di dinding dan merasa 5 menit itu lamanya kayak 1 jam penuh? Oh, sering sekali. Atau sebaliknya, Anda sedang tertawa bareng teman-teman lama, bersenang-senang, dan tiba-tiba 5 jam berlalu begitu saja seolah Anda baru duduk 10 menit yang lalu. Persepsi kita soal waktu itu sangat aneh. Memang kadang terasa melar, kadang menyusut. Ya, sangat subjektif. Nah, untuk penelusuran mendalam kali ini, kita sudah mengumpulkan tumpukan sumber yang sangat menarik. Sumber kita hari ini adalah kompilasi teks-teks asli berbahasa Arab dari Al-Quran. Dan misi kita hari ini sangat spesifik. Betul, kita ingin melihat bagaimana teks-teks kuno ini mendefinisikan konsep waktu. Karena berdasarkan catatan kita, teks ini tidak memandang waktu sekedar sebagai jarum jam yang terus berdetak. Di sini, waktu dibahas sebagai sebuah dimensi kosmik, teologis, dan moral yang secara harfiah diciptakan. Diciptakan, itu kata kuncinya. Oke, mari kita urai ini. Alih-alih melihat waktu sebagai penguasa mutlak alam semesta, teks ini menyajikan waktu sebagai makhluk. Bagaimana sebenarnya konsep dasar dari waktu sebagai makhluk ini? Senang bisa menelusuri ini bersama Anda. Memang ini perubahan paradigma yang cukup radikal dari cara kita biasa berpikir. Dalam kehidupan modern, kita kan cenderung menganggap waktu itu sebagai garis lurus yang absolut ya. Kayak wadah kosong gitu kan? Betul, wadah kosong yang sudah ada sejak awal, dan segala peristiwa manusia atau kosmik cuma sekedar terjadi di dalam wadah itu. Tapi, teks-teks Al-Quran memandang waktu dengan cara yang sama sekali berbeda. Waktu itu bukan entitas yang berdiri sendiri. Bukan kekuatan abadi yang tidak terbatas. Tepat, menurut sumber-sumber ini, waktu adalah makhluk ciptaan. Sama kayak gunung, lautan, atau bintang-bintang diciptakan, dimensi waktu juga diciptakan, diatur, dan sepenuhnya tunduk pada kehendak penciptanya. Berarti karena waktu itu ciptaan, dia punya awal dan punya struktur. Yang paling penting untuk diskusi kita, waktu itu bersifat relatif. Waktu bukan cuma alat ukur pasif, dia adalah instrumen kosmik yang sengaja dirancang untuk melayani kehidupan manusia. Tunggu, jadi maksudnya waktu itu sendiri sengaja didesain untuk kita? Iya, Kalau dipikir-pikir, kita sering merasa maksudnya kita manusia yang menciptakan konsep waktu. Kita yang bikin jam tangan, kita yang cetak kalender, kita yang bagi hari jadi 24 jam. padahal tidak begitu. Berarti kalau merujuk pada teks ini, alam semesta itu sendiri yang sebenarnya berfungsi kayak semacam jam raksasa yang luar biasa presisi. Tepat sekali. Kita tidak menciptakan waktu, kita cuma membuat alat untuk membaca jam kosmik raksasa yang sudah disediakan alam semesta. Konsep jam kosmik ini dijelaskan secara sangat eksplisit dalam teks. Boleh berikan contoh teksnya? Ja'ala syamsa dia'a wal kamara nuron wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Yang artinya, Kalau diterjemahkan, kurang lebih dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. menarik. Yang menonjol dari teks ini adalah penjelasan tentang mengapa fenomena astronomi ini ada. Keteraturan rotasi malam dan siang atau fase-fase bulan itu bukan sekedar kebetulan fisika karena Big Bang. Itu desain. Betul, itu adalah sebuah tanda atau ayat yang dirancang dan dikalibrasi sedemikian rupa supaya manusia punya kalender alami, supaya kita bisa mengorganisasi peradaban. Coba bayangkan sejenak buat Anda yang sedang mendengarkan. Bayangkan kalau matahari terbit dan tenggelam secara acak. Hari ini dia bersinar 3 jam, besok 40 jam tanpa henti, terus lusa tiba-tiba gelap gulita dan nggak terbit sama sekali. Pasti akan sangat kacau. Kita nggak akan pernah tahu kapan harus menanam padi, kapan harus tidur, aplikasi kalender di HP kita pasti langsung hancur, dan bos di kantor pasti tetap menagih laporan tepat waktu di tengah kekacauan itu. Itu analogi yang sangat akurat. Kalau dipikir secara logis,
keteraturan kosmik inilah yang sebenarnya menjaga kewarasan peradaban manusia. Tanpa rotasi yang konsisten, mustahil kita bisa membangun masyarakat yang terstruktur ya. Betul. Teks ini pada dasarnya memberitahu kita bahwa orbit benda-benda langit itu ditetapkan spesifik untuk memudahkan urusan manusia. Ini bukti pertama fungsi waktu, sebuah sistem yang memberi rasa aman dan keteraturan. Oke, saya paham maksudnya soal keteraturan tata surya kita. Tapi jujur aja, ada satu bagian dari sumber ini yang agak bikin saya pusing. Bagian mana itu? Di satu sisi, kita baru bahas siang dan malam sebagai cara kita menghitung hari. Tapi di sisi lain, saat teks-teks ini bicara soal awal mula penciptaan alam semesta, sering disebut bahwa langit dan bumi diciptakan dalam 6 hari. Oh iya, si Tati Ayam. Tunggu sebentar. Kalau bumi dan matahari belum terbentuk sempurna saat alam semesta baru dimulai, padahal matahari itu yang kita pakai untuk menghitung hari, bagaimana mungkin penciptaan itu dihitung dalam 6 hari? Memang terdengar kontradiktif kalau kita tidak teliti. Iya kan? Rasanya itu agak bertentangan dari dalam teksnya sendiri. Nah, ini adalah salah satu miskonsepsi paling umum kalau kita membaca teks kuno dengan kacamata modern yang terlalu harfiah. Pertanyaan Anda sangat beralasan. Mari kita bedah apa yang sebenarnya dikatakan sumber teksnya. Silakan. Dalam surah As-Sajdah ayat 4, teks aslinya berbunyi, Allah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Terjemahannya, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. 6 masa. Disinilah pemahaman linguistik jadi kunci. Kata yang digunakan dalam bahasa Arab adalah ayam, yang merupakan bentuk jamak dari yaum. Memang yaum itu sering diterjemahkan sebagai hari dalam percakapan biasa. Ya, hari yang 24 jam itu. Tapi dalam bahasa Arab klasik, apalagi dalam konteks epik penciptaan kosmik ini, kata yaum tidak mengacu pada siklus rotasi bumi 24 jam. Seperti logika Anda tadi, itu tidak masuk akal karena buminya sendiri sedang diproses. Jadi kalau bukan 24 jam, apa arti sebenarnya dari ayam di sini? Kata ayam merujuk pada tahapan-tahapan evolusi, atau periode, atau masa kosmik yang rentang waktunya sangat panjang, sesuai dengan rancangan Tuhan. Ini bukan penciptaan instan kayak trik sulap. Jadi ini sebuah proses? Ya, teks ini menjabarkan proses evolutif yang masif. Alam semesta dibangun bertahap, babak demi babak, melalui 6 periode besar. Itu memberikan kita satu pemahaman filosofis yang penting ya? Sangat penting. Jika entitas yang maha kuasa saja menetapkan waktu melalui tahapan panjang untuk membangun alam semesta, berarti konsep proses dan perkembangan bertahap itu adalah bagian tak terpisahkan dari desain alam semesta. Itu masuk akal. Daripada melihatnya sebagai trik instan dalam seminggu, kita seharusnya melihatnya sebagai 6 era besar sejarah kosmik. Waktu penciptaan ini berskala raksasa, beda banget sama jam tangan kita. Sangat berbeda skalanya. Nah, ngomong-ngomong soal skala waktu yang berbeda, mari kita bahas sesuatu yang menurut saya sangat mendahului zamannya. Ribuan tahun sebelum Einstein merumuskan relativitas, teks-teks Al-Quran ini sudah membicarakan secara spesifik bahwa waktu bisa melar dan menyusut. Benar sekali. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Waktu tidak berjalan dengan kecepatan yang sama bagi setiap pengamat. Tolong jelaskan perbandingan waktu antara manusia dan Tuhan yang disebut dalam teks karena angkanya sangat spesifik. Konsep ini dikemukakan dengan eksplisit lewat perbandingan rasio angka. Al-Quran menggunakan skala numerik untuk menunjukkan betapa relatifnya waktu itu. Mari kita lihat rasio pertama skala 1000 tahun. Oke. Di kelanjutan surah tadi, surah As-Sajdah ayat 5, dikatakan, Yudabirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Bisa diterjemahkan? Kurang lebih artinya, dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam sehari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Teks ini menetapkan perbandingan jelas, 1 hari di dimensi Tuhan, setara 1000 tahun hitungan manusia. Oke, mari kita beri konteks pada angka itu supaya pendengar bisa benar-benar merasakannya. Untuk Anda yang mendengarkan ini, coba ingat kembali apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu. Itu waktu yang sangat lama. Sangat lama. 1000 tahun yang lalu, dunia kita sama sekali berbeda. Nusantara masih di era kerajaan-kerajaan kuno yang legendaris, Eropa masih di abad pertengahan, dan sekarang kita di sini mendengarkan audio digital lewat internet. Perubahan yang masif.
Seluruh sejarah peradaban, perang, penemuan ilmiah, kelahiran dan kematian miliaran manusia selama 1000 tahun, itu bagi dimensi waktu Tuhan, itu baru berlalu selama 24 jam saja. Peradaban manusia bergerak sangat lambat menurut kita, tapi sangat cepat di mata alam semesta. Eksplorasi Anda soal rasio itu sangat membantu. Tapi perhatikan ini, teks tersebut tidak berhenti pada rasio 1 hari berbanding 1000 tahun. Ada rasio lain. Ada. Untuk menegaskan bahwa waktu itu tidak statis dan bisa meregang lebih ekstrim, Al-Quran memberikan rasio kedua, di konteks berbeda. Di surat Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan, Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat ya? Iya, terjemahannya, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. 50.000 tahun untuk 1 hari. Betul. Berarti waktu tidak sekedar berjalan lebih lambat bagi dimensi Tuhan, dengan kecepatan tetap. Kecepatan waktu itu sendiri bervariasi, kadang 1000 tahun, kadang 50.000 tahun dalam skala manusia, tergantung peristiwa atau entitasnya. Tergantung dimensi entitas yang bergerak. Rasanya konsep ini benar-benar mengerdilkan kita. Sangat mengerdilkan. Kalau kita gabungkan dua teks ini, benang merahnya jelas. Waktu itu relatif dan terikat pada subjek yang mengalaminya. Skala 50.000 tahun itu jauh lebih tua dari sejarah peradaban modern manapun. Tapi di dimensi kosmik, puluhan ribu tahun terekam cuma dalam 1 hari. Ya, dan ini berfungsi sebagai kritik filosofis terhadap kesombongan ego manusia. Bayangkan, politisi atau penguasa yang sombong membanggakan kekuasaan absolut mereka selama 10 atau 20 tahun di dunia. Kalau disadari dalam skala kosmik, kekuasaan 20 tahun itu bahkan nggak sampai hitungan detik. Benar-benar sekejap mata. Sama sekali tidak berarti. Tapi di saat yang sama, ini juga memunculkan perasaan cemas. Kalau hidup kita dari lahir sampai mati cuma 1/1000 detik dalam skala kosmik, apa artinya semua ini? Maksudnya terasa sia-sia? Iya, kita sibuk bekerja, banting tulang dari pagi sampai malam, bayar cicilan rumah, merencanakan pensiun. Menyadari betapa kecil dan singkatnya waktu kita, sejujurnya bisa bikin kita merasa nggak berdaya. Jadi, apa arti semua ini bagi kehidupan kita yang singkat? Kecemasan itu sangat beralasan, dan justru disitulah letak peringatan moral utama teks ini. Al-Quran sadar betapa singkatnya waktu manusia, makanya Tuhan sering sekali bersumpah atas nama waktu. Sumpah seperti apa contohnya? Ada banyak, sumpah demi waktu fajar, demi malam apabila telah sunyi, demi waktu duha, hingga demi masa secara keseluruhan di surah Al-Asr. Kenapa harus bersumpah demi waktu? Sumpah ini untuk menunjukkan betapa mendesak dan seriusnya masalah ini. Teks ini tidak bilang hidup Anda sia-sia karena singkat, justru karena waktu Anda di dunia ini sangat sempit, setiap detiknya punya konsekuensi luar biasa besar. Waktu jadi modal utama yang tidak bisa diisi ulang. Jadi penekanannya bukan pada kuantitas waktunya, tapi kualitasnya. Tepat, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kualitas mengalahkan kuantitas. Bisa berikan contoh spesifik dari teks soal kualitas ini? Tentu, ada satu momen yang menggambarkan pergeseran nilai ini dengan indah. Di surah Al-Qadr ayat 1-3, tertulis, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahrin. Artinya, Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan? Ya, 1000 bulan itu setara dengan sekitar 83 tahun lebih. Angka itu pada dasarnya melampaui rata-rata harapan hidup manusia modern saat ini. Wah, ini luar biasa menarik. Maksudnya begini, kita mungkin hidup fisik selama 70 atau 80 tahun di bumi. Dan sebagian besar durasi itu kita habiskan untuk rutinitas tidur, terjebak macet, makan, atau main HP tanpa arah. Rutinitas yang kosong. Tapi teks ini justru bilang, ada satu malam, satu momen kesadaran spiritual yang pekat, yang nilai moralnya melampaui seluruh durasi 83 tahun tersebut. Itu kan semacam cheat code kehidupan. Cheat code kehidupan, itu istilah yang sangat pas. Iya kan? Kita berhasil memasukkan nilai keabadian ke dalam sebuah momen yang sangat sempit dan singkat. Karena waktu kita terbatas, kita tidak dituntut untuk mengejar kehidupan abadi secara fisik di dunia. Yang dituntut adalah mengisi ruang waktu yang sempit itu dengan kesadaran bermakna. Apakah kita cuma jadi penumpang yang berputar mengelilingi matahari puluhan kali sampai mati? Ataukah kita aktif menyuntikkan kebaikan di setiap putarannya? Kesempatan kita terbatas, tapi potensinya eksponensial.
Untuk Anda yang sedang mendengarkan, saya ingin Anda merenungkan ini sejenak. Pikirkan bagaimana Anda menjalani hari ini. Apakah cuma membiarkan jam berdetak sampai waktunya tidur, atau Anda membuat satu tindakan bermakna? Pertanyaan yang sangat penting untuk direnungkan. Karena ini akan membawa kita ke bagian yang paling menegangkan dari sumber kita hari ini. Semua waktu yang kita miliki pada akhirnya akan menabrak batas akhir. Dan disinilah kita berhadapan dengan waktu eskatologis. Atau sering disebut sebagai asaah. Bagaimana persepsi psikologis kita terhadap waktu akan berubah saat kita menghadapi hari akhir itu? Apa yang terjadi pada persepsi memori manusia di akhir kehidupan menurut teks ini? Teks ini memaparkan bahwa memori manusia akan mengalami distorsi ekstrim. Al-Quran secara konsisten menggambarkan datangnya kiamat atau hari akhir sebagai peristiwa yang menyela realitas fisik secara instan. Tanpa aba-aba. Iya, di surah Al-An'am ayat 31 disebutkan, Hatta idza ja'athumus sa'at baghtah. Artinya, hingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Kata kunci bahasa Arabnya adalah baghtatan. Baghtatan, maksudnya mendadak. Bukan cuma cepat, tapi benar-benar mendadak, mengejutkan dan di luar prediksi manusia. Lalu saat kejutan mendadak itu terjadi, bagaimana manusia melihat kembali kehidupannya yang sudah berlalu? Disinilah persepsi manusia tentang masa lalu mereka terdistorsi. Dalam surah An-Nazi'at ayat 46, disebutkan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Terjemahannya bagaimana? Pada hari mereka melihat hari kiamat itu, mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan hanya pada waktu sore atau pagi hari. Berhenti sebentar dan coba resapi kalimat itu. Anda hidup di dunia sampai usia 90 tahun. Anda melewati masa kecil, masa remaja, bekerja keras bangun karir, membesarkan keluarga, sampai Anda menua dan pensiun. Anda merasa sudah melewati drama panjang yang melelahkan. Hidup yang sangat panjang menurut ukuran manusia. Tapi ketika saat itu tiba, ketika tabir realitas dirobek dan Anda berhadapan langsung dengan dimensi Tuhan, kesadaran Anda memadat. Seluruh drama 90 tahun itu menyusut jadi apa? Cuma satu sore yang lewat, atau satu pagi yang singkat. Sangat singkat. Kehidupan yang kita anggap sebagai film berepisode-episode itu, di hadapan keabadian, cuma terasa seperti Anda sedang minum kopi di teras selama beberapa jam. Kenapa teks ini seolah mempermainkan ingatan kita tentang waktu? Sebenarnya ini adalah cara teks memberikan tamparan moral. Kesadaran akan betapa rapuhnya waktu dirancang khusus untuk memicu perasaan urgensi. Psikologi dasar manusia kan suka menunda-nunda. Ya, kita sering mikir, saya mau perbaiki diri tahun depan aja. Atau masih ada hari besok untuk bertaubat. Kita berasumsi waktu selalu tersedia, tapi teks ini dengan secara brutal menggambarkan waktu seumur hidup mengerut jadi satu pagi sedang mengguncang pundak kita. Teks ini menuntut kita bertindak sekarang, detik ini juga. Karena besok, dalam skala kosmik yang luas, mungkin bahkan tidak pernah ada bagi kita. Betul sekali. Ini saat ini adalah belas kasihan, sekaligus ujian besar. Oke, mari kita tarik benang merah dari penelusuran panjang kita hari ini. Silakan. Waktu sama sekali bukan sekedar alat ukur netral di latar belakang hidup kita. Waktu adalah makhluk ciptaan, sebuah entitas yang dikendalikan. Ia berfungsi sebagai jam raksasa keteraturan tata surya supaya peradaban kita tidak kacau. Dan penanda tahapan evolusi penciptaan alam semesta. Dan yang paling mengejutkan, waktu ini sangat relatif. Skalanya bisa merenggang hingga satu hari sama dengan 1.000 atau 50.000 tahun. Dan di akhir nanti, seluruh hidup kita akan menyusut terasa hanya seperti satu sore belaka. Teks ini memberikan peringatan yang tak terbantahkan. Jangan sia-siakan setiap detik yang Anda miliki saat ini. Adalah satu-satunya kanvas di mana kita bisa melukis amal perbuatan kita. Dan karena kanvas itu sangat sempit di panggung kosmik, setiap momen keseharian kita punya bobot tak ternilai. Sangat menggugah. Nah, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, saya ingin meninggalkan Anda para pendengar dengan satu pemikiran terakhir. Sesuatu yang bisa Anda jadikan bahan perenungan malam ini. Mari kita dengar. Di dalam tumpukan sumber teks kita, ada satu kisah misterius yang tidak sempat kita bedah penuh hari ini, yaitu kisah Ashabul Kahfi, atau pemuda gua. Teks itu menyebutkan ada sekelompok pemuda yang ditidurkan oleh Tuhan di dalam gua selama lebih dari 300 tahun. Kisah yang sangat terkenal. Teks aslinya menyebut, Thalathami'atin sinin wazdadu tis'an. 300 ditambah 9 tahun,
Tapi anehnya, ketika mereka dibangunkan, mereka merasa baru tertidur selama 1 hari atau setengah hari saja. Distorsi waktu lagi. Tepat. Coba pikirkan implikasinya. Jika sebuah keadaan tidur saja bisa dengan begitu mudah memisahkan kesadaran manusia dari aliran waktu fisik selama ratusan tahun, lalu apa sebenarnya hakikat dari realitas yang sedang Anda jalani saat ini? Sebuah pertanyaan filosofis yang mendalam. Apakah waktu yang sedang Anda rasakan berdetak saat Anda mendengarkan suara saya ini benar-benar nyata, absolut dan tak tergoyahkan? Ataukah perjalanan waktu hanyalah ilusi rapuh yang diciptakan oleh kesadaran Anda semata? Biar pendengar yang merenungkannya. Terima kasih karena Anda selalu memelihara rasa ingin tahu Anda dan telah bergabung bersama kami dalam penelusuran mendalam hari ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.